Dulu aku hampir nyerah di 3 bulan pertama saat mulai ngonten, tapi berbeda dan terkejut setelah tahu 5 hal ini. Hai, welcome back to my channel. Aku Sania Latifah, yang diamanahi menjadi seorang kanvasador di 2025 ini. Yang insya Allah aku aktif di berbagai channel sosial media, baik di TikTok, Instagram, YouTube, ataupun di Facebook, dan semua itu kontennya aku mirroring ya dari platform Instagram, kemudian aku upload ulang, tapi upload ulangnya tanpa ini ya, tanpa apa namanya, tanpa logo platform tersebut. Jadi aku upload ulang yang benar-benar tidak ada logo apapun dan bersih gitu ya. Nah, itu aku upload, re-upload ke TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan platform Instagram akulah yang di sana aku aktif berselancar di sana. Kalau di YouTube ini ya hanya mengisi kekosongan aja ya, biar YouTube-nya ada isinya. Dan di sini memang aku sengaja edukasi buat teman-teman nih yang mungkin baru pertama kali mau ngonten tapi rata-rata pada mogok nih pas baru mulai sekitar baru 10 postingan misalnya, udah ngaku bahwa dianya ini burnout gitu ya, mungkin karena kesel gitu ya saat editing di Canva mungkin, atau misalnya dia stuck gara-gara nggak ada ide. Nah, aku, bener-bener tadinya tuh mau berhenti ya, tapi, akhirnya karena aku tahu ya 5 hal ini, aku malah nggak jadi berhenti nih ya ngontennya dan justru malah bikin akun aku mulai berubah di Instagram tentunya ya. Nah, kalau penasaran teman-teman wajib tonton sampai habis ya, siapa tahu ini tuh juga terjadi di akun kamu. Nah, yang pertama, aku tuh mulai nemuin gaya konten yang cocok. Nah, di sini aku nggak pernah lupain masa di mana waktu aku pernah dikatain plagiat konten ya, kontennya orang sama kreator lain. Ya padahal jujur waktu itu aku tuh konsep ATM aja buta banget ya. Dan ternyata semuanya itu butuh jam terbang. Ya, mengenal niche aja aku tuh hampir setahun baru ketemu. Dan jadilah akunku yang sekarang ini. Jadi, dulu aku benar-benar dari nol ngonten di Instagram itu. Nah, kemudian aku kan ngikutin apa yang dikatain mentor aku ya, apa yang dibilang dan disaranin sama mentor aku, disuruh ATM. Lah, aku kira ATM itu Kopas, mungkin saat itu memang aku bodoh banget ya. Jadi aku desain ulang di Canva, tapi kata-katanya itu sama banget plek-ketiplek sama kreator yang aku contek tersebut. Dan kemudian entah, setelah kontennya viral dan ternyata viralan aku kontennya dibanding kontennya dia. Dia japri lah gitu ya ke aku, bukan japri sih, lebih ke DM-nya waktu itu di Instagram dan dia ngeributin soal itu dan ngeviralin nama aku. Dan aku dibilang plagiat dan segala macemnya. Saat itu aku benar-benar nggak sadar ya kalau aku udah copy kata per kata. Oke, aku salah dan akhirnya aku take down dan aku remake ulang sesuai dengan gaya bahasa aku dan waktu itu aku berusaha untuk merubah desain dan juga kata-katanya. Dan aku minta bantuan ChatGPT pada waktu itu. Ya itu memang kesalahan aku dan aku sadar dan aku, mau berubah gitu dan aku juga ya mungkin bisa dibilang minta maaf gitu ya ke dia, walaupun memang berat karena aku merasa pada waktu itu aku tuh nggak salah gitu. Oh ternyata aku salah di situ ya. Ya udah okelah dan ternyata semua itu memang butuh proses ya, butuh jam terbang semakin aku latih setiap hari. Di sini prinsipnya adalah satu hari tuh bikin konten satu video ya, satu hari satu karosel ya. Karosel itu adalah konten foto yang digeser-geser. Waktu itu aku dikatain plagiatnya, pada waktu itu aku pas bikin konten karosel yang kontennya itu yang digeser-geser. Nah itulah, dari situ ya sekitar udah 6 bulanan lah ya, konten aku itu ternyata viral dan naik, ya udah akhirnya aku take down dan aku bikin ulang. Nah dari situ aku mulai mikir, apa ini bener-bener niche aku gitu ya. Terus, ya udah lama-lama aku kan ikut kelas, bayar bayar dan ikut kelas sana sini lah ya, bisa dibilang hampir
Ya 1 juta ke atas mah lebih kali ya aku ngabisin ini semua ya karena effort aku pengen bertumbuh gitu. Dan akhirnya aku ketemulah niche Canva ini ya yang di mana aku di sini, bilang ke kalian bantu kamu untuk aktif konten dan cuan pakai Canva gitu. Jadi aku ngajak orang-orang untuk aktif editing-nya itu pakai Canva kayak gitu. Nah ini tuh hampir setahun lebih aku nemuinnya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung sama niche, ya udah jalanin aja dulu gitu ya. Apa yang kamu lihat ya, apa yang kamu pengen berbagi, ya udah bagiin aja. Nanti juga lama-lama kalau misal kamu udah ketemu konten viral kamu, ya ketemu audiens yang di mana ngeramein konten kamu di satu konten tersebut dan konten tersebut meledak, ya udah tinggal kamu ulangin aja gitu ya winning konten kamu. Nah terus yang kedua, tadinya aku mau berhenti kan ya, malah mulai muncul audiens yang relate dengan kontenku. Ya waktu itu aku ngonten sehari 1 video, nggak viral, konten aku nggak FYP gitu ya, tapi ternyata ada yang relate audiens aku. Nah, aku kan bingung ya, ternyata walaupun cuman 200 views, cuman 400 views, oh ada audiensnya ya? Oh ternyata 200 audiens itu ternyata beneran 200 orang yang lihat gitu. Aku baru sadar dari situ dan waktu itu aku dapet DM ya, "Kak makasih banget ya konten-kontennya, Kakak nih sangat bermanfaat buat pemula seperti aku." Nah, di situ aku jadi mikir, "Ya ampun kenapa harus berhenti ya, cuman gara-gara nggak viral?" Padahal nggak viral pun aku bisa ngejangkau audiens loh ya, walaupun ya 200 doang gitu views-nya. Dan dari situ alasan aku untuk ya membuat yang di mana aku tetap lanjut gitu sampai sekarang, ya. Itulah namanya juga proses ya. Dan di sini aku karena, memutuskan tadinya kan mau berhenti, terus akhirnya ya udah deh aku lanjutin aja ya karena mau nggak mau ya karena udah ada audiens yang terbantu, aku dari situ baru tersadar, ya udah, aku bikinlah kontennya. Tadinya aku satu konten aja itu sampai 3 jam, ya karena konten aku itu kan tutorial, yang di mana tutorial itu butuh, potongan-potongan shoot video yang di mana di situ harus detail dan jelas gitu ya, bagaimana aku menyampaikannya harus benar-benar sedetail mungkin agar orang audiens itu paham gitu ya sama apa yang aku sampaikan. Itu aku pernah ngamuk ya banting HP gara-gara Canva nggak dukung aku belum punya laptop posisinya aku masih pakai HP device yang harganya ya lumayan sih ya 5 jutaan tapi 5 jutaan juga padahal harusnya bagus ya, tapi ternyata, setelah aku foto banyak-banyak video gitu ya, banyak rekam, itu lemot juga Beb ya, itu juga bikin lemot karena kepenuhan memorinya dan itu bikin kinerja HP aku jadi makin lemot banget. Nah, dari situ aku mulai sadar bahwa semakin lama ternyata bukan salah Canva-nya, ternyata emang salah akunya yang masih gaptek. Aku terus berusaha dalam setahun itu, ya terus improve, 1 video sehari dan itu lama-lama ternyata bukan Canva-nya yang lemot, cuman akunya aja yang gaptek karena emang belum tahu bagian-bagian Canva mana yang bikin aku tuh cepet gitu kerjanya gitu. Oh ternyata aku harus punya template, oh ternyata aku harus punya content planner dan lain-lain. Dan dari situ aku bener-bener struggle aku di zaman 2024 itu lebih effort ketimbang di 2025 ini yang sekarang, yang di mana aku udah terbiasa ngonten pakai Canva gitu ya. Jadi di 2025 ini kamu tuh udah paling gampang banget deh kalau misalnya kamu mau jago Canva, tinggal cari kreator yang emang beneran ngajarin kamu kursusannya gitu ya, eee, tinggal beli gitu ya, tinggal bayar gitu ya, investasi ke dia gitu ya. Soalnya sekarang udah banyak banget kreator berkualitas yang nongol dan bantuin kamu gitu ya, meskipun course-nya itu berbayar ya karena memang gini prosesnya, waktu dia ya, trial error dia itu dalam belajar itu yang harus kamu bayar gitu ya. Nah itulah, yang di mana kita harus, ya mau nggak mau ngeluarin investasi uang karena, ya dia juga dulunya begini gitu struggle-nya, ya udah kita bayar dia biar kita lebih cepat belajarnya dan dapetin hack-hack-nya dia gitu. Dan sekarang alhamdulillah desain 30 menit
sekali duduk aja udah kelar aku gitu ya, karena makin dilatih aku juga makin jago gitu ya. Nah, terus ya yang keempat ya, hal yang keempat di sini aku udah mulai paham algoritma ya. Dulunya aku nggak ngerti apa sih algoritma itu gitu ya, dan sekarang ya makin ke sini karena aku pernah ya dapet konten yang FYP banget sampai 200.000 views dan dari situ aku kan udah punya audiensnya, udah ada yang follow aku. Aku pernah juga dapetin followers, dalam 1 bulan itu 10.000. Dari situ kan mulai tuh agak turun konten-konten aku setelahnya. Setelah konten aku viral, ya bukan viral banget sih, maksudnya FYP dan rame, ternyata pas aku upload kembali ternyata kontennya anyep gitu ya. Ya paling batasannya tuh ya 1.000, 2.000, kalau yang agak tinggi ya 6.000. Pokoknya, menyesuaikan audiens lah ya, menyesuaikan manusia yang udah jadi followers aku. Dan dari situ aku udah, ya udahlah, kalau aku terus mikirin algoritma, aku nggak upload-upload gitu. Di situ aku berada di zona dead ya, maksudnya dead zone banget yang di mana zona kematian kalau misalnya aku nggak lanjut, aku nggak jadi kreator seutuhnya, tapi kalau aku lanjut, aku berarti menangin hawa nafsu aku menangin kemalasan aku, biar aku nih bener-bener kerjanya by system, bukan kerja by mood aku gitu ya. Karena kan cewek tahu sendiri ya, ya ibu-ibu gitu IRT kayak aku nih mood-nya banyak banget gitu ya. Ngambek dikit sama suami udah seharian nggak bisa nyuci piring, nggak bisa nyuci baju, pokoknya bener-bener mood-nya itu gitulah. Tahu sendirilah teman-teman juga ngerasain ya emak-emak tuh kayak gimana. Dari situ aku sadar, oh kalau aku mau jadi kreator seutuhnya, ya udah, aku beneran harus bikin sistem. Ya udah jadinya aku bikin content planner yang di mana 7 hari ke depan aku udah punya bank konten gitu. Jadi aku udah nggak bingung-bingung lagi untuk upload di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Ahad itu aku fokus untuk produksi konten untuk 7 hari ke depannya lagi. Begitu aja seterusnya ya. Itu yang udah aku lakuin dan di sini aku juga udah nggak terlalu fokusin algoritma gitu. Jadi aku bener-bener ngonten fokus ke relatable-nya itu loh, isi kontennya ke manusia tersebut gitu ya. Aku ngomong ke siapa tuh aku udah ngerti gitu ya. Jadi di sini aku udah nggak baperan lagi dan juga aku udah ngerti cara evaluasinya gitu ya, kapan harus posting, kalau misalnya posting sore, sepi, ya udah aku upload ulang besok pagi, kayak gitu-gitu aja gitu ya. Nanti, dan aku juga bikin hook-nya yang menarik ya, yang penting aku bener-bener evaluasi gitu ya, terus CTA-nya kayak gimana yang bikin orang engage, ya walaupun pelan tapi makin kerasa gitu hasilnya dan ini alhamdulillah walaupun aku nggak viral tapi tetap FYP terus ya, walaupun konten-konten aku yang 1.000, 2.000 views itu pun itu masih, KPI aku FYP itu adalah dapat 25 like. Nah itu udah seliweran lah intinya di beranda audiens target aku gitu. Ya seperti itu. Nah terus, dari situ yang kelima ini akhirnya mentalku ikut terbentuk ya, seiring waktu aku udah nggak panik lihat orang lain viral duluan gitu ya, karena aku sadar konten itu bukan lagi lomba-lombaan nih, tapi progres ya. Bagaimana kita mengalahkan ego diri kita dalam me-manage waktu ya, agar terus produktif dan bangun akun yang bener-bener long lasting ya. Jadi teman-teman kalau lagi bangun akun bukan yang sekedar viral sesaat gitu ya, kalau misal teman-teman mau long lasting ya udah itu udah kunci yang paling ini banget sih, powerful 1 hari 1 video dicoba ya, 1 konten lah ya, entah itu mau video, entah itu mau carousel, entah itu single post, dan story kalau bisa nyalain gitu ya, walaupun 1 biji gitu ya. Nanti lama-lama pasti kayak ibarat inilah ya, kita nih kayak lagi ngelempar dadu ya, kalau misalnya pas dapet 1, nggak dapet angka 6 ya kita bakalan ngocek terus kan, ngocok terus gitu ya, dapet angka 3, kecewa gitu ya, tapi kan kita goals-nya adalah pengen dapet angka 6 itu gitu ya, ya udah berarti kita kocok terus. Nah sama juga dengan hal pembuatan konten gitu ya, kalau misalnya kita belum dapet konten viral, asal kitanya udah memenuhi syarat ilmu ya, ilmu konten tersebut pakai hook-nya, pakai value isi kontennya, pakai CTA-nya. Nah, itulah kita kalau misalnya emang nggak viral, ya udah kita kocok lagi gitu, kita evaluasi lagi gitu ya, kita benerin lagi baik dari editing-nya, pakai Canva dan lain-lain. Ya jadi yang namanya
ngonten mah ya itulah ya, yang menang tuh yang konsisten gitu. Nah, yap, sampai hari ini aku belum pernah viral di atas 1 juta views ya, tapi aku tetap bisa bangun akun aku dan bisa hasilin cuan gitu ya. Dan semua strategiku ini ya asbab duplikasi 13 tahun aku jualan fashion, aku belum pernah viral sampai jutaan gitu ya views dan izin Allah ya alhamdulillah dari produk digital ini aku alhamdulillah mau ya udah ya, udah update-nya di link ID aku udah dapet 80 juta gitu ya dari jual produk digital, entah itu jualan kelas aku sendiri, jualan game, jualan course Canva, jualan course CapCut. Nah itu ya produk-produk utama aku ya. Dan juga ada jualan konten planner gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga aku suka ngadain promosi di saluran Instagram aku. Kalau misalnya kamu kepo sama promo-promo aku, gabung aja di saluran Instagram aku ya. Itu ada di bio utama aku di Instagram ya, kepoin aja di Instagram aku. Nah, buat teman-teman yang serius mau kita bina nih ya di dalam grup per 10 orang ya, sekarang lagi buka batch 13 ya ini adalah buat kamu ya, this is for you. Aku bisikin dan bongkar strategi rahasiaku di 30 plus video tutorial. Jadi di sini aku udah punya video tutorialnya. Kamu tinggal nonton, udah siap tonton intinya kayak gitu dan itu ada sekitar 12 bab. Nanti kalau kamu udah bayar ya, bayar ikut kelasnya, nanti kamu akan aku wapri ya secara manual ya, dan juga ketika kamu check out jangan lupa untuk cek emailnya karena di situ dapat, link 30 video akses ini, nanti akan aku email untuk gabung per grup ya, per 10 orang itu. Nah sekarang kan lagi dibuka batch 13. Nah buat teman-teman yang mau tinggal klik link yang ada di deskripsi ya, deskripsi video YouTube ini. Jadi di sini materinya tuh runut ya, kamu tuh nggak perlu cari-cari manual di YouTube gitu, bingung-bingung karena di YouTube itu kan, apa ya, mencar-mencar gitu ilmunya. Emang banyak kalau kamu cari pasti ketemu gitu ya. Tapi kalau misal mau yang runut dan mau dibimbing ya sampai berhasil praktek dan dijamin ini setelah ini kamu tuh kalau udah praktek banget, udah nonton-nontonin, konten apa, tutorial aku ya kan di situ aku juga ngajarin cara editing di Canva dan CapCut ya. Aku kan ngajarinnya editing, lebih ke editing dan praktek. Jadi di sini nanti insya Allah kamu bakalan ngerasain gimana caranya, nah jadi kreator yang bener-bener berdampak kayak aku, bukan yang cuman sekedar viral sementara. Kan temen-temen tahu ya, viral itu bukan berarti ngebawa seorang kreator ini tuh bisa dapetin cuan miliaran gitu, enggak ya. Kadang viral tuh ada yang cuman bercanda gitu, ada juga yang meme gitu, ada juga yang cuman sesaat lah ya, misalnya ngebahas pemerintahan lah, terus bahas kemarin yang Ryu Kintoro lah, Ryu Kintaro ya, atau ngebahas siapa lagi tuh, pokoknya yang topik-topik yang lagi viral terus kita bahas, terus kita juga ikutan viral. Mereka cuman lewat doang gitu ya. Malah fokus ke artisnya yang dibahas, bukan ke kitanya yang sebagai kreator, malah udah lupain terus kita lanjut scroll lagi kan, kayak gitu. Nah, itulah yang nggak mau aku inginkan. Jadi di sini kita fokus gitu menjadi seorang kreator yang benar-benar berdampak dan juga bisa ngasilin cuan dari affiliate produk digital di link ID ini gitu ya. Nah, kenapa link ID ya teman-teman tinggal cari aja deh ya informasinya di YouTube aku ya karena produk digital ini emang paling gampang banget ya teman-teman bisa buat apapun di Canva, mau buat konten planner dijual lagi, mau bikin, worksheet anak dijual lagi, mau bikin apa lagi, ya mau bikin e-book sesuai dengan keahlian kamu dijual gitu ya dalam bentuk tulisan atau tutorial dan lain-lain ya, resep masak, terus kamu bikin video tutorial masak kue, resep turun-temurun 7 turunan misalnya kayak gitu ya, boleh itu ya dijual gitu ya. Nah itu asyiknya produk digital. Ya, oke, wassalamualaikum ya, nanti kita lanjut lagi di next video, next kesempatan. Barakallahu fiik.